Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar TOEFL. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu basic TOEFL, yaitu noun atau kata benda. Saya membagi penjelasan saya ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah mengetahui posisi kata benda dalam suatu kalimat. Hal ini sangat bermanfaat sekali buat teman-teman untuk mengidentifikasi subjek, object of preposition, dan juga object of a verb dalam suatu kalimat. Di bagian kedua, teman-teman akan belajar mengenai akhiran kata benda atau suffix. Memahami suffix bisa membantu teman-teman untuk mengidentifikasi dengan mudah kata benda yang ada di dalam soal. Sebelum saya menjelaskan posisi kata benda dalam suatu kalimat, saya akan menjelaskan perbedaan antara noun dan non-phrase terlebih dahulu. Sebenarnya yang disebut dengan noun itu adalah kata benda itu sendiri, tanpa tambahan kata-kata yang lain. Dan selanjutnya yang disebut dengan non-phrase adalah kata benda beserta satu kata atau beberapa kata yang menyertainya, atau yang disebut juga dengan modifier. Seperti ada pada kata the car, my car, two cars, the expensive car, and the most expensive car. Dalam belajar TOEFL, tidak masalah jika kita menyebutkan non-phrase itu hanya dengan sebutan noun saja. Yang penting kita paham bahwa non-phrase merupakan kata benda yang tersusun dari beberapa kata atau yang disebut juga dengan modifier. The dictionary on the table has 1,000 pages. Di dalam kalimat ini terdapat 3 kata benda. Yang pertama yaitu the dictionary. Kata benda ini menempati posisi subjek. Kemudian yang kedua, the table. Kata benda ini menempati posisi setelah preposition on. Oleh karena itu, kata benda ini disebut dengan object of preposition. Dan yang ketiga, yaitu 1,000 pages. Kata benda ini menempati posisi object of a verb atau disebut juga dengan object verb. Di sini dikatakan object of a verb. Maksudnya adalah objek yang terletak setelah verb. Verbnya yaitu has. Kemudian di sini dikatakan object of preposition. Maksudnya adalah objek yang terletak setelah preposition on. Dari ketiga contoh ini, kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu ciri-ciri kata benda adalah diawali oleh artikel the, a, atau an. Mari kita analisa kata benda yang ada di dalam kalimat ini. Tom sent his manager an email. Kata benda yang pertama yaitu Tom, yang berada di posisi subjek. Jadi, nama orang itu juga termasuk kata benda. Kata benda selanjutnya yaitu his manager dan an email. His manager menempati posisi indirect object dan an email menempati posisi direct object. Sebenarnya indirect object dan direct object itu sama dengan object of a verb. Di sini dibedakan karena setelah verb send itu ada 2 objek. Kalimat berikutnya, my father is a teacher.
My father merupakan kata benda yang menempati posisi subjek. Kemudian, a teacher juga merupakan kata benda dan menempati posisi subjek complement. Jika teman-teman belum tahu mengenai apa itu subjek complement, di sini intinya adalah kata benda itu terletak setelah to be atau verb be. Di sini verb be-nya adalah is. Sebelum saya ke bagian suffix, perlu teman-teman ketahui bahwa kata benda itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu non-thing dan yang kedua adalah non-person. Ada 8 macam akhiran yang merupakan non-thing endings. Yang pertama adalah ISM, kemudian NCE, NESS, ION, MENT, TY, AGE, SHIP. Contoh kata yang berakhiran ISM adalah humanism, nationalism. Kemudian contoh kata yang berakhiran NCE adalah intelligence, excellence. Selanjutnya untuk contoh kata yang berakhiran ness adalah brightness, kindness. Kemudian akhiran ION, information, collection. Kemudian contoh kata yang berakhiran ment adalah management, refreshment. Contoh kata yang berakhiran ty, beauty, ability. Contoh kata yang berakhiran age and ship adalah shortage, coverage, relationship, ownership. Kemudian dalam bagian non-person endings, terdapat 4 macam akhiran, yaitu ER, OR, IST, CIAN. Contoh kata benda yang berakhiran ER adalah teacher dan employer. Kemudian contoh kata yang berakhiran OR adalah investor dan commentator. Contoh kata yang berakhiran IST adalah motorist, typist, dan yang terakhir contoh kata yang berakhiran CIAN adalah beautician dan politician. Dalam bahasa Inggris, ada kata benda yang memiliki akhiran tertentu seperti contoh-contoh yang telah saya sebutkan tadi. Selain itu, juga ada kata benda yang tidak memiliki pola akhiran seperti book, car, house, dan lain-lain.